Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Kana Rizky Nabadani. Saya berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan nomor NIM 01011902, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang implementasi teknologi komunikasi di zaman sekarang. Nah, untuk itu yang pertama saya akan membahas tentang implementasi. Saya akan menjelaskan tentang implementasi. Nah, implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Nah, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, atau implementasi ini biasanya pun dilakukan setelah perencanaan udah dianggap fix dan tinggal dilaksanakan. Implementasi juga merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Intinya, implementasi ini merupakan suatu pelaksanaan yang bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang akan dilakukan. Nah, tujuan dari implementasi ini sendiri adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu sendiri dikarenakan dalam menyusun suatu rencana ada harus tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dinyatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Nah, di samping itu, tujuan implementasi secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang di dalam rencana-rencana yang telah disusun. Implementasi ini juga dijalankan guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat di masa depan dan rencana-rencana yang sedang dijalankan. Nah, implementasi ini sangat berpengaruh kepada teknologi informasi komunikasi karena seperti yang kita ketahui, informasi dan komunikasi sudah mencapai batas tujuan yang dimana harus berkembang seiringnya zaman yang sudah berkembang saat ini. Nah, setelah saya sudah menjelaskan apa itu implementasi dan bagaimana itu implementasi dan apa itu tujuan dari implementasi itu sendiri, nah kali ini saya akan menjelaskan implementasi dalam penerapan di teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentu saja di dalam teknologi informasi dan komunikasi seharusnya mempunyai strategi dan tahap-tahap penerapan itu sendiri. Strategi dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk pembangunannya memiliki 3 faktor utama. Yang pertama itu modal sosial, yang kedua aktor utama yang berperan, dan yang ketiga implementasi teknologi yang dilakukan. Nah, modal sosial ini sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan modal sosial. Nah, modal sosial mempunyai hubungan timbal balik dengan implementasi. Implementasi apa? Implementasi dari teknologi itu sendiri. Nah, perencanaan yang sudah fix dalam teknologi informasi dan komunikasi seharusnya itu bisa menjadikan untuk pembangunan. Dan implementasi teknologi informasi perlu melihat bagaimana faktor-faktor dalam modal sosial yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pengaruh modal sosial ini terhadap teknologi komunikasi dapat dilihat dari faktor rasa memiliki. Mulai dari rasa memiliki tadi, lalu jaringan, perasaan percaya dan aman, lalu perbedaan keragaman, timbal balik, nilai pandangan, lalu kekuatan masyarakat dan partisipasi. Nah, teknologi informasi ini sendiri untuk pembangunan sangat berdampak untuk mempererat hubungan masyarakat. Nah, lalu yang kedua,
saya akan membahas tentang aktor utama, yaitu faktor yang kedua, yaitu aktor utama dalam implementasi teknologi informasi komunikasi juga berperan penting dalam keberhasilan. Dalam keberhasilan apa? Dalam keberhasilan informasi teknologi untuk pembangunan itu sendiri. Nah, aktor utama harus berperan aktif seperti mendatangi warga setiap rumah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, mengikut sertakan warga untuk diskusi terkait berkelanjutan implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Dan juga harus dilakukan, yaitu salah satu aktor utama yang merupakan perwakilan dari masyarakat seperti ketua RT menjadi penting karena orang tersebut lebih memahami bagaimana kondisi dan situasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu hal yang penting dalam pembangunan implementasi itu sendiri dalam teknologi. Nah, hal yang penting untuk dalam implementasi teknologi adalah ketersediaan komputer. Nah, di dalam teknologi informasi komunikasi, komputer sangat berpengaruh, mulai dari komputer, jaringan internet, dan juga pelatihan pendukung. Ketersediaan komputer dan internet digunakan untuk masyarakat dapat belajar dan praktek secara langsung. Dukungan pelatihan yang dilakukan terkait pengenalan penggunaan komputer, pengenalan internet, dan terkait aplikasi dan internet sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi masyarakat yang masih belum mengenal teknologi, pelatihan dan juga teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan membawa dampak seperti peningkatan penjualan produk hasil masyarakat. Nah, peningkatan akses informasi untuk pendidikan, kemudahan untuk mengurus rumah tangga melalui sistem informasi, dan lainnya. Teknologi informasi komunikasi untuk pembangunan berdampak pada peningkatan penjualan produk dari usaha masyarakat, kemudian komunikasi dalam masyarakat, dan juga kemudahan administrasi pemerintahan melalui sistem komunikasi dan informasi masyarakat. Nah, 3 faktor utama yang saya jelaskan tadi itu termasuk dalam ruang lingkup penerapan implementasi teknologi informasi dalam masyarakat. Nah, sebaiknya implementasi teknologi komunikasi ini harus dilakukan dari ruang lingkup kecil terlebih dahulu. Bagaimana penerapan teknologi informasi zaman sekarang yang sudah semakin modern harus diketahui oleh kalangan masyarakat menengah, bawah maupun atas. Nah, ketika banyak masyarakat baik itu pedalaman yang tidak tahu, seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi agar penerus bangsa bisa lebih tahu tentang penerapan teknologi mulai dari informasi dan komunikasi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang implementasi informasi teknologi komunikasi. Saya meminta maaf kalau ada salah-salah kata sebelumnya. Mungkin teman-teman juga bisa berdiskusi di kolom komentar bagaimana seharusnya atau bagaimana opini dari teman-teman sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.